kalian belum pada kenal, jadi kita kenalan melalui pengertian dan tujuan musik kontemporer yang akan dijelaskan oleh Anin. Nah, kan kalian belum tahu kan musik kontemporer itu apa? Musik kontemporer itu adalah musik yang biasa dimainkan tanpa menggunakan alat musik aslinya, tapi alunannya masih tidak kalah bagus dengan alat musik aslinya. Nah, tujuannya itu ada 5. Yang pertama ada berekspresi. Jadi musisi yang menggunakan musik kontemporer ini bebas mengekspresikan ide dan perasaannya. Yang kedua ada inovasi. Musik kontemporer ini biasanya menghasilkan suara yang unik dan belum ada sebelumnya. Yang ketiga, membebaskan diri dari batasan gaya. Jadi musik kontemporer ini tidak ada genrenya. Yang keempat, meningkatkan pengalaman mendengar. Jadi biasanya musik kontemporer ini mengajak pendengar untuk mendengarkan sesuatu yang belum mereka dengar sebelumnya. Dan yang terakhir, berbicara tentang masalah sosial dan budaya. Biasanya musik kontemporer ini membahas tentang masalah sosial dan budaya yang sedang terjadi di masyarakat. Musik kontemporer itu juga punya ciri-cirinya tersendiri yang membedakan dia dengan musik-musik lainnya. Dan ciri-cirinya akan dijelaskan oleh Ceril. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama, tidak terkait aturan musik tradisional. Jadi musik kontemporer ini biasanya itu nggak pakai tangga nada, irama atau harmoni klasik. Contohnya itu kayak alat musik piano. Misalkan kita mencet do re mi fa sol si do secara bersamaan, itu namanya musik kontemporer. Atau juga bisa menggunakan synthesizer untuk menghasilkan suara elektronik. Yang kedua, eksperimen teknik permainan yang tidak lazim atau aneh. Contohnya kayak musik biola. Biola itu kita menggunakan dua alat, yang pertama itu biola sendiri dan tongkatnya. Jadi itu kita menggeserkan tongkat itu ke dalam biola untuk menghasilkan suara biola. Yang ketiga, itu menggunakan sumber bunyi yang tidak biasa digunakan dalam komposisi musik. Jadi bunyi-bunyi ini biasanya jarang digunakan dalam musik konvensional. Yang keempat, sumber bunyi bisa berasal dari apa saja, tidak harus berasal dari alat musik. Contohnya kayak kita menggebuk-gebuk meja, itu juga namanya musik kontemporer. Yang terakhir, sumber bunyi bisa berasal dari apa saja. Yang terakhir, pengolahan karya musik lebih bebas, jadi nggak usah pakai aturan harmoni tertentu. Kadang menggunakan harmoni vertikal atau paralel sehingga terdengar unik dan tidak biasa. Kontemporer ini juga mempunyai jenis-jenisnya sendiri lagi yang akan dijelaskan oleh Aifa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis-jenis musik kontemporer. Jadi yang pertama yang tadi saja baru dijelaskan oleh Ceril, itu ada musik kontemporer eksperimental, yang dimana ini adalah musik yang mengeksplorasi bunyi-bunyi baru, termasuk bunyi alam, benda sehari-hari, atau teknik bermain alat musik yang tidak lazim. Contohnya itu kayak tadi menggebuk-gebuk meja, dan juga bisa bertepuk tangan atau apapun yang tidak lazim. Yang kedua ada musik aleatorik. Jenis musik ini adalah musik yang sebagian unsur penciptaannya itu diserahkan pada kebetulan atau pilihan pemain. Misalnya kayak kita lagi on stage nih, dan pemain-pemainnya itu tuh ingin melakukan improvisasi di on stage itu, jadi hanya bergantung kepada kebetulannya saja. Kemudian ada musik elektronik kontemporer, yaitu adalah genre musik masa kini yang dihasilkan atau dimanipulasi menggunakan teknologi canggih seperti synthesizer, komputer, dan perangkat lunak digital. Yang keempat ada jenis musik minimalis. Jenis musik minimalis ini sendiri adalah musik kontemporer yang permainannya itu terbatas dalam di atas on stage-nya. Jadi pola musiknya itu sangat sederhana dan diulang-ulang. Yang kelima itu ada musik kontemporer tradisional, yang dimana ini tuh dia menggunakan pendekatan
modern, inovatif, bebas dari aturan konvensionalnya itu sendiri. Yang dimana jadi tuh misalnya ada musik tradisional dan itu diolah dengan cara yang lebih modern. Kemudian yang keenam adalah musik polytonic kontemporer, yaitu dia musik yang menggunakan beberapa pola ritme di dalam secara bersamaan. Selanjutnya ada alat musik kontemporer. Jadi supaya kita lebih kenal lagi dengan musik kontemporer, kita harus tahu alat-alatnya itu alat musik apa aja sih. Nah, kita akan dengerin penjelasannya dari Raida. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat musik kontemporer. Yang pertama, alat musik kontemporer itu menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, suling, dan lain-lain. Yang kedua, alat musik kontemporer itu menggunakan alat musik modern seperti gitar, keyboard, drum, dan lain-lain. Nah, di sini ciri khasnya alat musik kontemporer itu alat musik buatan ya teman-teman, seperti botol besi keras dan kaleng bekas dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke tokoh dan karya kontemporer. Nah, mungkin kalian bakal agak asing sama para tokoh-tokoh ini. Tapi kita mulai dari Slamet Abdul Syukur, yaitu Bapak Musik Kontemporer Indonesia. Kenapa dia bisa disebut Bapak Musik Kontemporer Indonesia? Karena dia mempunyai jasa yang besar dalam memperkenalkan musik kontemporer ke Indonesia. Nah, dia ini tuh menggunakan pola nada yang sederhana dan ritme yang berulang-ulang juga. Nah, contoh karyanya ada Pita Bulan Sungut dan Gamelan. Mungkin kalau kalian dengar bakal kurang cocok ya sama lagunya karena sangat unik. Lalu ada Alfie Rex. Mungkin kalian nggak tahu orangnya tapi pasti kalian tahu lagunya karena dia tuh selalu menggabungin musik tradisional Indonesia sama teknologi musik modern, yaitu Wonderland Indonesia. Itu biasanya yang suka dipakai lagunya buat tarik kreasi. Lalu ada The Guardian of Nusantara. Oke, kita langsung masuk ke tokoh kontemporer internasional, yaitu ada John Cage. Nah, dia tokoh musik kontemporer internasional ya yang bisa disebut pelopor musik kontemporer itu sendiri. Karena dia memperkenalkan musik dengan konsep eksperimental dengan keheningan itu bagian dari musik. Nah, salah satu contoh karyanya yang fenomenal itu ada 433. Nah, dia itu tampil dengan maju ke panggung, tapi dia nggak mainin pianonya, dia cuma diem doang. Jadi musiknya itu dari suara penonton dan sheet musiknya itu pun kosong. Dan durasi karyanya itu selama 4 menit 33 detik. Dia cuma diem doang. Dan itu kalau kalian nonton di YouTube, kalau kalian masukin ke sebuah video kalian bisa pernah yang namanya copyright. Lalu ada sonatas and interludes. Oke, selanjutnya ada Philip Glass. Dia tokoh musik kontemporer internasional juga. Nah, kan yang sebelumnya pelopor musik eksperimental. Kalau yang sekarang ini pelopor musik minimalis. Jadi pola nadanya berulang dan pola nadanya sederhana dan ritmenya berulang. Nah, dia menciptakan suasana modern yang khas. Salah satu contoh karyanya ada Glassworks sama Einstein on the Beach. Oke, selanjutnya sebelum kita dengerin kesimpulan, kita akan dengerin contoh musik kontemporer yang akan dimainkan oleh Raida. Kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil tuh dari sini, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya kita bisa tahu kalau musik kontemporer ini tuh berkembang mengikuti zaman. Jadi dia menggunakan teknologi. Terus musik kontemporer ini juga nggak menggunakan aturan-aturan nada. Jadi musisinya bebas bereksperimen dengan gaya, teknik dan juga bunyi. Maka musisinya juga dapat bebas mengekspresikan
ide dan perasaannya. Sekarang tibalah kita di sesi tanya jawab yang dibagi menjadi 2 sesi. Pertama, kami membuka sesi pertama untuk kelompok 1, 2, dan 3. Boleh perwakilan dari kelompok 1 pertanyaannya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syifa Ude dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang alat musik kontemporer ini tidak terikat dengan aturan atau tradisional gitu. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya, kenapa jenis musik kontemporer ini tidak terikat dengan aturan tersebut? Oke, baik, kelompok 1 pertanyaan akan kita tampung dulu. Kemudian lanjut dengan kelompok 2. Boleh, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Nindya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan notasi auditif atau notasi tindakan dalam musik? Itu saja. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan pertanyaannya. Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Karendelina Simamura dan saya adalah perwakilan dari kelompok 3. Saya izin bertanya, kalian menjelaskan mengenai musik kontemporer, bukan gitu? Nah, di sini saya izin bertanya. Jujur saya belum sepenuhnya paham mengenai musik kontemporer ini, dan hal yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya musik kontemporer itu kan tadi dikatakan bahwa itu tuh dari salah satunya berasal dari bunyi yang tidak lazim, misalnya kayak gebuk-gebukan meja dan lain sebagainya. Nah, ketika musik kontemporer itu ingin dirilis atau misalnya ada unggahan terbarunya gitu kan, maksudnya kayak ada album barunya. Nah, itu tuh sebenarnya terikat dengan lisensi manapun gak sih? Maksudnya kayak ada integritasnya nggak untuk membedakan musik kontemporer ini dengan musik lainnya? Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Esther kelompok 3 atas pertanyaannya. Kami izin diskusi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kelompok selanjutnya teman-teman, aku izin jawab ya. Nah, jadi kalian nanyakan kenapa musik kontemporer itu nggak terikat sama aturan. Jadi, apa tujuan utama musik kontemporer itu sendiri? Nah, kan musik kontemporer itu sendiri tujuannya adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi bunyi. Nah, jadi musik kontemporer itu muncul sebagai reaksi terhadap musik tradisional dan klasik. Nah, yang aturannya tuh baku, tangga nadanya, terus baik. Karena time is money, supaya kita tidak buang-buang waktu dan tidak buang-buang uang, kita akan sambil mendiskusikan dan mencari jawaban dari sesi pertama, kita membuka pertanyaan untuk sesi kedua. Kelompok 4, 5, dan 7 diboleh pertanyaannya. Sini saya bertanya, apa sih ciri utama yang membedakan musik kontemporer dari genre musik yang lain, dan mengapa keragaman genre menjadi salah satu ciri penting musik kontemporer? Baik, terima kasih kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 5. Apakah kalian? Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nora. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya. Tadi kan sempat dijelasin kayak yang bagian tokoh itu yang dia maju bawa piano, terus dia hanya diem gitu di panggung, terus mungkin kan itu asal suaranya dari tepuk tangan penonton kan. Nah, itu disebut sebagai salah satu jenis musik kontemporer. Nah, kalau misalnya aku maju nih, maju ke depan, terus aku bawa meja nih, aku nggak ngapa-ngapain kan di depan, tapi di dalam suara dari penonton itu ada yang mainin kayak digores-goresin, terus juga teriak-teriak, bahkan ada yang nangis atau berantem. Itu apakah bisa disebut sebagai salah satu musik kontemporer? Karena kan kalian sendiri yang bilang itu musik kontemporer itu tidak terikat sesuatu yang peraturan gitu. Jadi itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok. Selanjutnya kelompok 7. Boleh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nuryanti, perwakilan dari kelompok 7. Jadi, sebenarnya saya ingin tanyakan, tadi kan katanya musik kontemporer itu dapat berasal dari mana saja, seperti bukan meja. Dan
Saya izin menjawab pertanyaan. Kesimpulan singkat buat jawaban ini, musik kontemporer memiliki pembeda dari segi ciri dan pendekatan bermusik seperti kebebasan, berekspresi dan eksplorasi bunyi. Namun, musik kontemporer tidak memiliki lisensi khusus karena hak cipta dan ilmuwan hukumnya sama seperti musik lainnya. Proses menjawabnya. Baik, terima kasih Miftah. Dari Nindi, yaitu pertanyaan notasi dan notasi tindakan, ya kan Nindi? Iya. Jadi kalau auditif itu, ia tuh disampaikan lewat bunyi, bukan lewat tulisan. Cara mainnya pun biasanya, ya pokoknya begitu. Kalau notasi tindakan, notasi yang memiliki petunjuk gerakan atau aksi pemain musik, bukan nada. Jadi dia itu berisi instruksi gerakan, tidak fokus pada nirganya nada, dan sering digunakan pada musik kontemporer ini.